Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Solat dengan NIM 21073003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil cash based project ekonomi teknik. Yang pertama adalah koper, dan selanjutnya adalah soal studi kasus, yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar Rp 210 juta. Biaya operasional diperkirakan Rp 21 juta. Biaya maintenance diperkirakan Rp 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar Rp 0,5 juta setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar Rp 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya Rp 40 juta. Dan tahun ke-12 diperoleh lamsam sebesar 0,3 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai Rp 600 juta. Tingkat suku bunga 5%. 1. Gunakan present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Jika layak, hitung benefit cost ratio dan discounted payback period. Selanjutnya ialah diketahui atau investasi sebesar 210 juta, AC atau annual cost sebesar 21 juta. Selanjutnya AM annual maintenance 3 juta. Selanjutnya GM atau gradient maintenance sebesar 500.000 atau 0,5 juta. Selanjutnya annual benefit sebesar 73 juta. Selanjutnya OH5 atau overhaul tahun kelima sebesar 40 juta. Dan selanjutnya lamsam tahun ke-12 bernilai 0,3 juta. Dan N atau 25 tahun dan selanjutnya SP atau salvage folio bernilai 60 juta. Dan interest-nya atau suku bunga bernilai 5%. Dan ditanya ialah PWA atau layak atau tidak layak. Dan jika layak, hitung benefit cost ratio atau BCR analysis sama dengan layak atau tidak. Dan selanjutnya discounted payback period sama dengan periode keberapa. Dan selanjutnya ialah jawaban dengan prosedur 1. Diagram kas. Berikut diagram kasnya, yaitu diagram kasnya mengarah ke bawah, yang artinya pengeluaran sebesar 210 juta. Yang kemudian annual cost, diagram kasnya bergaris ke bawah sebesar 21 juta. Dan selanjutnya adalah AM annual maintenance, dalam arus kasnya ke bawah sebesar 3 juta. Dan GM peningkatannya sebesar 500.000. Dan selanjutnya adalah annual benefitnya 73 juta dengan dalam kasnya mengarah ke atas. Dan selanjutnya lamsam sebesar 12 juta sebesar 0,3 juta dalam kasnya berarah ke atas. Dan selanjutnya salvage value dengan diagram kas ke arah ke atas senilai 60 juta. Dan terakhir OH5 dengan diagram kas ke arah bawah senilai 40 juta. Yang kemudian adalah yang kedua, formula sederhana, yaitu PW sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB dikurang OH5 ditambah LS12 tambah SP. Dan prosedur selanjutnya nomor 3, formula lengkap, yaitu PW sama dengan I negatif I dikurang AC dibuka kurung P per A sama dengan
I, N dikurang AM P per A dikurang per I per N kurang GM atau P per G, I, N kurung tambah AB P per A I atau N dikurang OH5 P per F I N ditambah LS12 P per F IN tambah SP per F IN. Yang selanjutnya PW sama dengan negatif I dikurang AC P per A 5%,25 kurang AM P per A 5%, 25 kurang GM P per G 5%,25 ditambah B P per A 5%,25 dikurang OH5 P per F 5%,5 tambah LS12 P per F 5%,12 tambah SP P per F 5%,25. Dan prosedur selanjutnya adalah perhitungan dan hasil. PW sama dengan min 210 juta dikurang 21 juta dikali 14 0,94 dikurang 3 juta dikali 14,094 dikurang 5.000 dikali 134,227 ditambah 73 juta kali 14,094 dikurang 40 juta dikali 0,7835 tambah 0,3 juta dikali 0,5568 ditambah 60 juta dikali 0,2953 dan hasilnya ialah 400 juta 37.540. Dan proses selanjutnya adalah kesimpulannya adalah PW besar dari 0 yang artinya ya layak atau feasible. Karena PWA layak, selanjutnya untuk menghitung benefit cost ratio dan discounted payback period. Ditanya benefit cost ratio atau BCR analysis sama dengan layak atau tidak. Prosedurnya adalah satu, format sederhana. BCR analysis bisa diselesaikan dengan metode present worth analysis atau annual cash flow analysis. Format sederhananya ialah PWB sama dengan AB tambah LS12 tambah SP. Merupakan PWB adalah total pemasukan atau variabel di atas garis waktu. Dan PWC sama dengan I tambah C tambah AM tambah GM tambah OH5. PWC adalah total pengeluaran variabel di bawah garis waktu. Atau EUAB sama dengan AB tambah L12 tambah SP. EUAC sama dengan I tambah AC tambah AM tambah GM tambah OH5. Selanjutnya proses selanjutnya adalah formula lengkap. Untuk soal ini kita menggunakan PWA. PWB sama dengan AB P per 5,5%,25 tambah LS12 P per F, 5%,12 tambah SP P per F, 5%,25. Nah, selanjutnya PWC I tambah AC P per A 5% kali 25 tambah AM P per A 5%,25 tambah GM P per G, 5%,25 tambah OH5 P per F 5%,5. Dan prosedur selanjutnya perhitungan dan hasil. PW benefit PWB sama dengan AB P per A, 5%,25 tambah LS12 P per F 5%,12 tambah SP P per F 5%,25. PWB sama dengan 73 juta dikali 14 0,94 tambah 0,3 juta dikali 0,5568 tambah 60 juta dikali 0,2953. PWB hasilnya adalah 1.600.747.040. Nah, selanjutnya adalah PW cost. PWC sama dengan I interest tambah I tambah AC P per A 5%,25 tambah AM P per A 5%,25 tambah GM P
P per G 5%,25 tambah OH 5, P per F 5%,5. PWC sama dengan 210 juta tambah 21 juta dikali 14,094 ditambah 3 juta dikali 14,094 tambah 500.000 dikali 134,227 tambah 40 juta dikali 0,7835. Yang hasilnya PWC ialah 646 juta 709.500. Dan kemudian benefit cost ratio sama dengan BCR sama dengan PWB per PWC. PWB senilai 1.046.747.040 per 646.709.500 yang hasilnya 1,619. Dan prosedur selanjutnya adalah kesimpulan. Karena BCR besar sama dari 1, maka rencana investasi layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 1,619 kali lipat dari pengeluaran. Selanjutnya menghitung DPP atau discounted payback period. Prosedur selanjutnya ditanya discounted payback period sama dengan periode keberapa. Prosedur pertama ialah formula sederhana. DPP analis bisa diselesaikan dengan metode present worth analysis, annual cash flow atau annual cash flow analysis. Formula sederhananya sama, PW sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM tambah AB dikurang OH5 tambah LS12 tambah SP. Prosedur yang kedua, perhitungan dan hasil. PW 1 dikurang min 1 dikurang AC P per A, 5%,1 karena tahun pertama dikurang AM P per A 5%,1 tambah AB P per A 5%,1 yang hasilnya min 210 juta dikurang 21 juta dikali 0,952 dikurang 3 juta dikali 0,952 tambah 73 juta 0,952 sama dengan bernilai 163.352.000. PW 1 bernilai negatif, belum terjadi pulang pokok pada akhir periode 1. Selanjutnya adalah PW 2 min I dikurang AC P per A, 5%,2 AM P per A 5%,2 kurang GM P per G 5%,2 tambah AB P per A, 5%,2 yang hasilnya ialah min 210 juta dikurang 21 juta dikali 1,859 dikurang 3 juta 1,859 dikurang 500.000 dikali 0,907 tambah 73 juta dikali 1,859 yang hasilnya adalah min 119.362.500. PW 2 bernilai negatif, belum terjadi pulang pokok di akhir periode 2. Selanjutnya adalah PW 3 min I dikurang AC P per A, 5%,3 dikurang AM P per A, 5%,3 dikurang GM P per G 5%,3 tambah AB P per A 5%,3 yang hasilnya sama dengan min 210 juta dikurang 21 juta kali 2,723 kurang 3 juta dikali 2,723 dikurang 500.000 dikali 2,635 tambah 73 juta dikali 2,723 yang hasilnya adalah min Rp 77.850.500. PW 3 bernilai negatif, belum terjadi pulang pokok di akhir periode 3. Selanjutnya adalah PW 4 min I dikurang AC P per A, 5%,4 dikurang AM P per A 5%,4 dikurang GM P per G 5%,4 tambah AB P per A, 5%,4 hasilnya adalah min 210 juta dikurang 21 juta dikali 3,546 dikurang 3 juta dikali 3,546 dikurang 500.000 dikali 5,103 tambah 73 juta dikali 3,546 yang hasilnya adalah min 38.797.500. PW 4 juga bernilai negatif yang belum terjadi pulang pokok pada di akhir periode 4.
Selanjutnya ialah PW5 min I dikurang AC dengan P per A 0,5% 5 kurang AM P per A 5% 5 kurang GM P per G 5% 5 tambah BP per A 5% 5. Hasilnya min 210 juta dikurang 1 juta dikali 4 3,29 dikurang 3 juta dikali 4 3,29 dikurang 5.000 dikali 8,237 ditambah 73 juta dikali 4,329 yang hasilnya ialah min 1.997.500. PW5 juga bernilai negatif yang belum terjadi pulang pokok di akhir periode kelima. Selanjutnya adalah PW6 min I dikurang AC P per A 0,5% 6 dikurang AM P per A 0,5% 6 dikurang GM P per G 0,5% 6 tambah AB P per A 0,5% 6 yang hasilnya sama dengan min 210 juta dikurang 21 juta dikali 5,076 dikurang 3 juta kali 5,076 dikurang 5.000 dikali 11,968 ditambah 73 juta dikali 5,076 yang hasilnya ya 32.740.000. PW6 bernilai positif untuk pertama kalinya, maka PW6 sama dengan DPP atau discounted per periode payback periode atau periode pulang pokok. Prosedur ketiga ialah kesimpulan. Karena pada periode ke-6 PW bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya terpenuhi kriteria DPP kecil dari undur investasi, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.